Nah, karena sampai sekarang juga suhuf itu bentuknya bagaimana, bahasanya apa isinya juga para ulama jarang membahas itu. Bahkan saya terus terang pribadi, mungkin kekurangan ilmu saya, belum pernah mendapatkan atau mengetahui tentang suhuf-suhuf para nabi itu. Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua, ada nabi yang hanya diberikan kitab, tidak diberikan suhuf. Ya, seperti Nabi Daud, Nabi Isa, itu mereka hanya diberikan kitab, tapi tidak diberikan suhuf. Dan kelompok yang ketiga adalah para nabi dan rasul yang tidak mendapatkan kitab dan juga tidak mendapatkan suhuf. Tidak mendapatkan kitab dan juga tidak mendapatkan suhuf. Lalu pegangan mereka para nabi yang tidak mendapatkan kitab, tidak mendapatkan suhuf, mereka berpegangan kepada siapa? Kepada kitab apa? Nah, mereka itu berpegangan kepada kitab sebelum mereka. Sebelum mereka, nabi-nabi yang ini yang tidak dapatkan kitab atau suhuf, mereka berpegang kepada kitab sebelumnya. Ya. Seperti umpama dari Nabi Adam sampai ke Nabi Musa itu nggak ada kitab, nggak ada kitab. Apakah kita pernah dengar kitabnya Nabi Nuh, kitabnya Nabi Idris, kitabnya Nabi Soleh? Nggak ada. Tapi bisa jadi mereka itu mendapatkan suhuf, suhuf firman Allah Ta'ala. Itu yang suhuf tadi, kalau saya paham, bukan paham ya, mungkin itu seperti kalau kita di Nabi Muhammad adalah hadis kursi. Hadis kursi. Nah, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Musa itu tidak ada kitab. Tapi bisa jadi mereka mendapatkan suhuf. Suhuf saja. Munculnya kitab tadi, munculnya kitab firman Allah Ta'ala yang berbentuk kitab tebal itu baru di zaman Nabi Musa, yang kita kenal namanya kitab Taurat. Kitab Taurat. Para ahli sejarah mengatakan, nah nanti coba lihat. Ganti. Nah. Baik, habis suara teriak. Masjidnya ganal. Baik, kita ulangin ya. Jadi, kitab Taurat menurut para ahli sejarah, kitab Taurat ini bahasanya adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Entah bagaimana bentuk bahasa Ibrani itu ya. Apakah bahasa Ibrani itu bahasa orang Yahudi? Bahasa orang Yahudi sekarang apakah sama dengan bahasa Ibrani zaman Yahudi Nabi Musa? Wallahu alam. Cuman para ulama mengatakan kitab Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu adalah bahasanya bahasa Ibrani. Nah, kitab Taurat ini kata ulama sejarah, isi kandungannya itu adalah membahas tentang satu, tauhid. Kalau tauhid itu sudah pasti ya, ketauhidan Allah Ta'ala itu ada pasti. Mulai Nabi Adam sampai Nabi kita itu pasti ada, baik dalam kitab Allah atau dalam suhufnya Allah. Itu pasti sudah bicara tentang tauhidullah. Kemudian isi kandungan Taurat itu lagi adalah mengandung cerita. Cerita ini penting ya, di dalam kitab manapun itu mesti ada cerita. Karena cerita ini adalah sejarah. Para tentara itu mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Karena sejarah itu penting.
negara itu bisa jadi kuat kalau dia mengenang sejarahnya. Kalau satu negara sudah melupakan sejarah, maka dia tidak ada punya pedoman. Karena dengan sejarah, baik sejarah yang baik, sejarah yang tidak baik, itu menjadi tolak ukur ke depannya dalam satu negara itu. Nah, jadi yang kedua dalam kitab Taurat itu adalah kisah-kisah. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Taurat itu berisi adalah ahkam, hukum-hukum Allah Ta'ala. Kalau bahasa kitanya undang-undang yang Allah tetapkan untuk bangsa Bani Israel di saat itu. Undang-undang. Kemudian yang keempat, kitab Taurat itu berisi tentang kisah atau apa namanya ini, ya kita bisa katakan kisah ya, atau kalau kita katakan ramalan itu kurang pas ya, bukan katakan ramalan, artinya kepastian, cerita kepastian untuk Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama mengatakan orang-orang Yahudi mereka itu lebih mengenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang anak sendiri, walaupun mereka itu tidak pernah melihat sebelumnya kepada Nabi Muhammad. Karena fisik Syama'ilul Muhammadiyah, fisik karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan secara gamblang di dalam kitab Taurat. Tentunya kitab Taurat yang asli ya, kitab Taurat yang asli. Itu dijelaskan di sana. Makanya para ahli sejarah mengatakan orang-orang Yahudi itu selalu mencari Nabi Muhammad dari sebelum Nabi lahir, dari saat Nabi lahir, dari Nabi saat kecil sampai Nabi menuju ke Madinah. Mereka mencari Nabi Muhammad itu. Kisahnya Abu Talib dengan Nabi ketika Nabi umur kurang lebih 6 sampai 8 tahun, Nabi Muhammad dibawa oleh pamannya untuk berdagang ke Syam. Ya, ke Syam. Sekarang ini Syam ini masuk Syria, Damaskus, apalagi Yordan itu masuk negara Syam. Zaman dulu Syam namanya. Ketemulah Abu Talib dengan seorang pendeta. Pendeta ini mengatakan kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, apakah ini anakmu?" Kata Abu Talib, "Iya, ini anak saya." Kata pendeta, "Enggak mungkin anak ini punya bapak. Enggak mungkin. Kamu pasti bohong. Kamu bukan bapaknya anak ini." Kata Abu Talib, "Iya, aku memang bukan bapaknya, tapi aku pamannya." Kemudian pendeta ini bilang, "Wahai Abu Talib, bawalah keponakan ini pulang ke negeri Mekah. Karena orang-orang Yahudi mencari keponakanmu ini. Dan ketahuilah keponakanmu ini akan menjadi nabi akhir zaman. Dan kalau aku hidup sampai dia diangkat menjadi dan rasul, maka aku akan beriman dengan dia." Ini pendeta nih memberitahu. Pendeta dari kalangan Yahudi. Artinya begitu kuatnya mereka mengetahui tentang fisik Nabi Muhammad SAW. Ya, dari kalangan orang-orang Yahudi ini. Tahu banget. Nah, jadi kita kembali, itulah kitab Taurat tadi isinya. Kita katakan adalah, kata ulama ya, Taurat itu berisi bahasanya Ibrani. Kemudian dalamnya isinya tentang tauhid, yang kedua cerita-cerita, yang ketiga ahkam, hukum-hukum, undang-undang Allah Ta'ala, dan yang keempat adalah kisah Nabi Muhammad ke depannya, yang mana orang Yahudi disuruh untuk beriman. Setelah Nabi Musa dilanjutkan Nabi Harun, Nabi seterusnya, itu mereka tidak punya kitab, bahkan tidak punya suhuf. Suhuf nggak ada, kitab nggak ada. Lalu bagaimana mereka berpegang? Mereka berpegang dengan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Sampai kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam.
alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Daud ini diberikan kitab namanya kitab Zabur.